Pemerintah kembali memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat mikro melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2021. Instruksi ini berlaku mulai 15 hingga 28 Juni mendatang, menjadi upaya pencegahan untuk menekan laju penularan COVID-19 pasca Idul Fitri yang disertai penemuan varian-varian baru. Juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 Profesor Wiku Adhisa Smito dalam keterangan persnya menegaskan, pemerintah berusaha maksimal mengatur kegiatan masyarakat di bidang sosial dan ekonomi yang sudah berjalan. Pengaturan dilakukan pada operasional sektor perkantoran, pendidikan, perniagaan, dan lainnya. Dan yang ditekankan bagi sektor perkantoran karena berkaitan erat dengan mobilitas pegawai dan berisiko penularan. Pada saat WFH, work from home, pekerja tidak boleh melakukan mobilisasi ke daerah lainnya. Ia menyebutkan di sektor perkantoran, pengaturan dilakukan berdasarkan status zona risiko seluruh kabupaten kota. Bagi yang berstatus zona merah risiko tinggi, harus menerapkan 75% pegawainya bekerja di rumah atau WFH. Sedangkan kabupaten kota berstatus zona oranye risiko sedang dan zona kuning risiko rendah menerapkan WFH 50%. Sementara pengaturan untuk sektor pendidikan, kegiatan belajar mengajar pada daerah zona merah tatap muka sepenuhnya akan diselenggarakan secara daring atau sekolah dari rumah saja. Lalu penyelenggaraan untuk daerah yang berstatus zona kuning dan oranye masih menunggu keputusan Kementerian Pendidikan, Riset, dan Teknologi. Untuk pusat perbelanjaan dan fasilitas umum, juga kapasitas kunjungan dibatasi maksimal 50%. Hal yang sama juga diterapkan untuk kegiatan keagamaan melalui Surat Edaran Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2021. Pengaturannya didasarkan status zona risiko suatu daerah. Untuk zona merah, para kegiatan di rumah ibadah, pengajian, pesta pernikahan, dan sejenisnya ditiadakan, hingga wilayah tersebut dinyatakan aman berdasarkan penetapan pemerintah daerah. Untuk itu, masyarakat diminta mematuhi aturan dan kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah demi mencegah penularan. Diah Dewi Bali Pos melaporkan.